Di suatu pagi, hembusan angin semilir menghembus ke segala penjuru pelosok. Terlihat di sebuah desa terdapat sawah yang membentang, namun terhalang dan terbatas oleh gedung-gedung bangunan. Pagi itu suasana terasa sejuk. Kesejukan desaku mulai terusik dengan terkepungnya adanya pemukiman di sekitar pesawahan. Namun terasa sejuk, elok atau indah. Terlihat di sini keadaannya padi-padi mulai tumbuh menghijau. Namun juga terasa di sini air mulai kesulitan. Mungkin terbendung oleh rumah-rumah baru atau pembukaan lahan untuk tanaman lain dan untuk pembangunan rumah-rumah di sekitar pesawahan ini. Tak terasa sawah kita semakin sempit, semakin terjepit, yang menjadikan roda perekonomian pertanian semakin sulit. Lihatlah di ujung-ujungnya mulai dikelilingi oleh perumahan dan jalan-jalan penghubung, sehingga akses air untuk masuk ke pesawahan ini terjegal oleh pemukiman dan oleh jalan, sehingga banyak para petani yang melepas sawahnya untuk sebuah pemukiman baru sebagai peradaban untuk warga sekitar desaku. Desaku yang sejuk mulai terusik dengan adanya sang panas di setiap sudutnya. Tak terasa, walaupun semilir, kehangatan sinar matahari langsung menusuk ke dalam sanubari, sehingga dibilang balance atau seimbang memang sudah terasa. Dulu kesejukannya terasa dan dulu keindahannya sangat luar biasa. Pandangan mata saya dulu jauh ke sana, jauh melihat sawah yang membentang hijau lagi indah dengan semilir angin yang selalu menemani tatapan mataku. Tapi sekarang banyak para petani menjual tanahnya dengan alasan klasik, pupuk mahal, air tidak teraliri dengan baik. Kemudian anak-anak para petani tidak mau lagi meneruskan perjuangan para petani dengan alasan klasikal. Sudah berpendidikan tinggi, tak mau lagi menyentuh yang namanya cangkul untuk memacul. Dan mungkin sudah menjadi tantangan untuk mereka, bukan lagi tantangan untuk memperjuangkan hasil pertanian. Dulu waktu saya masih kecil, saya dengar ada celotehan, "Nak, suatu saat kamu jangan seperti saya. Kalian itu pantasnya memegang pulpen, duduk empuk di atas sofa, menjadi seorang bos atau yang lainnya. Jangan seperti saya, anakku." Inilah dulu orang tua ini selalu memberikan yang namanya motivasi
agar tidak sengsara seperti ayah dan ibunya. Perjuangan yang dulu ayah ibunya pernah dilakukan, janganlah sampai terjadi ke anak-anaknya. Tapi sadar tidak sih, semuanya ini saling membutuhkan. Petani membutuhkan orang-orang kantoran untuk penelitian padinya, dan para orang-orang kantoran, para pekerja-pekerja yang lain butuh yang namanya asupan agar perut kenyang dengan karbohidrat tinggi supaya berenergi. Inilah kenyataan hidup yang saling membutuhkan satu sama lainnya seharusnya. Lihatlah kesejukannya sembari saya ini bercerita. Semilirnya membuat kita ini tenang sebenarnya, bisa duduk menatap dan meratapi keadaan yang sekarang. Terasa mata ini menjadi sejuk, menjadi indah ketika melihat pemandangan hijau yang terpapar luas. Inilah hidup. Para petani semangat sekali bekerja, membanting tulang untuk kebutuhannya. Orang kantor juga sama, membanting tulang, tapi beda, saling memandang. Orang kota bilang jenuh dan stres obatnya ya kita ke desa saja. Tapi para penduduk atau warga sekitar di sekitar desa memandang bahwa kotalah tujuan utama mereka. Coba kalau misalkan kita semuanya belajar dari keadaan ini. Kita harus bijak, harus balen, harus seimbang dengan keadaan alam yang saat ini terjadi. Lihatlah ketika para petani dengan semangatnya bertani, tiba-tiba hutan gundul di sana yang menyebabkan aliran sungai semakin kecil dan bahaya longsor ketika terjadinya banjir. Inilah dilematisnya kehidupan. Di kota pun kena dampak banjir karena apa? Penggundulan hutannya. Dan kota pun akan terkena dampak ketika harga beras naik, sedangkan mereka tidak peduli dengan lingkungan yang ada di sekitar pedesaan yang mulai sempit. Ketika itu juga mereka menyalahkan pemerintahannya. Pemerintah tidak bisa menghambat laju harga yang semakin naik, padahal itu adalah kebutuhan. Dan kadang juga para pengusaha-pengusaha nakal yang main tebang sembarangan hutan-hutan kita untuk pemukiman, untuk konsumsi kayunya dijual, namun tidak memperlihatkan keseimbangan alam pedesaan. Karena aliran macet, akhirnya sawah pun kepepet. Jadilah pemukiman-pemukiman yang jauh dari kata sejuk, panas, dan semakin panas. Mari kita semuanya bijak dalam melangkah, dalam membangun, dalam membangkitkan perekonomian di pedesaan. Gedung boleh ada, pabrik boleh ada, tapi janganlah menggunakan persawahan sebagai tempat untuk beroperasi. Perumahan boleh ada, tapi bijaklah, jangan sampai para pengusaha untuk beli tanah persawahan. Carilah lahan yang lain agar kita
warga menikmati hasil buminya dan menikmati kesegaran dan kesejukan alam sekitar kita. Mari kita mencoba untuk lebih baik. Bersama saya, host yang kurang padu dalam berkata-kata. Mohon maaf atas kesilapan kata, terceroposnya sebuah kalimat sehingga kurang elok didengar. Mohon maaf sebesar-besarnya. Yuk kita bersama-sama bangun desa ini menjadi desa idaman, desa yang elok, desa yang tanpa pencemaran udara, dan kita nikmati kesejukannya. Semoga anak cucu kita nanti di masa mendatang menikmati hasilnya. Mari kita jangan gengsi membangun desa. Wassalam.